Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah rangkuman materi dan kisi-kisi soal untuk penilaian akhir semester biologi kelas 10. Dengan ditampilkannya video ini diharapkan kalian semua bisa belajar khususnya tentang persiapan menjelang penilaian akhir semester untuk biologi di kelas 10. Baik, apa sih cakupan biologi kelas 10 itu? Khususnya di semester 1, cakupan umum materi secara umum di kelas 10 semester 1 untuk pelajaran biologi yang merupakan bagian terintegrasi dari ilmu pengetahuan alam atau IPA mencakup materi sebagai berikut. Yang pertama, virus dan peranannya. Ya. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati dan yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah 3 bagian dari cakupan materi di kelas 10. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar secara lebih detail dan nanti juga saya akan sampaikan kisi-kisinya serta mungkin sekilas contoh soal dari masing-masing bagian ini. Nah, yang pertama adalah tentang virus. Virus dan peranannya. Untuk tujuan pembelajaran ada 4 tujuan pembelajaran, sehingga di bab virus ini kalian harus minimal mengetahui 4 komponen ini, yakni yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri virus, kemudian yang kedua menganalisis proses replikasi virus, kemudian mendeskripsikan peranan virus, serta merumuskan cara pencegahan virus. Ini adalah 4 komponen, 4 tujuan pembelajaran yang hendaknya dimengerti oleh setiap siswa, yakni mengidentifikasi ciri-ciri virus, menganalisis proses replikasi virus, kemudian mendeskripsikan peranan virus, serta yang terakhir merumuskan cara pencegahan virus. Nah, kita lihat dan kita coba pelajari satu-satu ya. Yang pertama di antara ciri virus minimal kalian sudah membuka buku paketnya dan di buku itu ada banyak banget ciri-ciri virus. Nah, di antara banyak ciri-ciri itu minimal 3 ini yang kalian harus ketahui. Yang pertama, hanya bisa hidup di dalam sel hidup. Ini nanti akan memberikan konsekuensi bahwa virus itu inangnya adalah merupakan makhluk hidup. Sehingga ketika kita ingin belajar, para peneliti virus meneliti tentang bagaimana virus, mau tidak mau harus dikembangbiakkan dalam sel yang hidup. Yang kedua, hanya memiliki DNA dan RNA. Karena hanya memiliki DNA dan RNA, maka konsekuensinya virus ini sangat-sangat kecil, berbeda dengan bakteri yang ukurannya lebih besar atau sel yang lebih besar lagi. Sehingga virus ini memiliki bentuk yang sangat sederhana, tidak sekompleks virus, tidak sekompleks sel maupun sekompleks tidak terlalu rumit dibandingkan bakteri dan yang lainnya. Hanya memiliki DNA dan RNA. Walaupun begitu, DNA dan RNA ini sangat penting karena nanti dalam proses replikasi virus, perbanyakan virus, DNA dan RNA ini sangat berperan. Berikutnya adalah yang ketiga berukuran sangat kecil, yakni berkisar antara 20 sampai 400 nanometer. Dan oleh karena itu maka dalam proses identifikasi, dalam proses pembelajaran dibutuhkan alat bantu berupa mikroskop elektron. Baik. Nah, dari tentang virus di awal konsep ini, jadi ciri-ciri virus, maka nanti ada kisi-kisinya nih. Apa sih kisi-kisinya? Yang pertama diberikan beberapa ciri virus, siswa diminta mengidentifikasi alasan mengapa virus dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, jadi nanti di beberapa soal akan disampaikan ciri-ciri virus, kemudian apa sih yang mendasari kenapa virus dikatakan makhluk hidup? Kenapa kok kita harus belajar di biologi? Karena biologi kan mempelajari makhluk hidup ya kan? Nah, kenapa kok virus dimasukkan dalam pelajaran biologi dan seterusnya? Ini prediksi pertama. Prediksi yang kedua adalah kisi-kisi yang kedua maksudnya adalah ditunjukkan gambar virus, peserta didik diminta mengidentifikasi fungsi bagian virus. Jadi nanti kalian akan diberikan gambar virus. Nah, ini berkaitan dengan beragamnya bentuk-bentuk virus. Misalnya virus yang menyerang bakteri misalnya atau bakteriofag. Kalian harus ada terbayang ya gambarnya. Kemudian apa sih bagian-bagiannya dan fungsi dari masing-masing bagian tersebut.
Kemudian yang ketiga, disampaikan beberapa media laboratorium, peserta didik diminta mengidentifikasi media yang tepat untuk virus. Ingat tadi kata kuncinya, parasit ini adalah intraseluler obligat, jadi hanya bisa hidup di dalam sel hidup. Oleh karena itu kata kuncinya ketika nanti ketemu soal, maka perhatikan mana yang merupakan sel hidup. Itulah tempat di mana virus mampu dikembangbiakkan. Nah, contoh soal seperti ini. Misalnya ada gambar, virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 sangat cepat mengalami mutasi, membentuk varian-varian baru. Bagian tubuh yang mengendalikan mutasi ditunjukkan oleh nomor. Nah, perhatikan. Ini adalah contoh virus SARS-CoV-2. Perhatikan bagian-bagiannya. Oke, kalian sudah tahu bagian-bagiannya. Bagian nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Perhatikan gambarnya. Kira-kira bagian mana sih yang mempunyai peran sangat signifikan dalam virus karena mutasi itu adalah berkaitan dengan, kata kuncinya adalah berkaitan dengan materi genetik. Maka kira-kira dari gambar ini mana ya yang merupakan materi genetiknya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Ya, oke. Jawabannya adalah nomor 2. Inilah materi genetik, ya, yang merupakan material yang sangat berperan dalam proses mutasi. Oke. Next, kita akan lanjut ke pembahasan virus berikutnya. Nah, ingat tadi setelah kita membahas ciri-ciri, kita membahas tentang bagaimana siklus itu bereplikasi. Maka ketika kita berbicara tentang replikasi virus, maka kita berbicara tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, pada siklus litik, perkembangan atau perkembangbiakan virus diawali dengan tahap melekatnya virus pada sel inang, kemudian penetrasi asam nukleat virus ke dalam sel inang. Tahap selanjutnya adalah asam nukleat virus akan memerintah sel inang mensintesis asam nukleat dan bagian tubuh virus untuk dirakit menjadi tubuh virus baru. Akhir siklus ini, sel inang pecah dan mengeluarkan banyak virus baru. Jadi kata kunci dari siklus litik ini adalah pecahnya sel inang, litik atau lisis. Nah, bagaimana dengan siklus yang kedua adalah siklus lisogenik? Pada siklus lisogenik, sel inang akan tetap membawa asam nukleat virus meskipun sel inang memperbanyak dirinya. Siklus lisogenik ini dapat beralih ke siklus litik. Nah, untuk jelasnya kalian coba ingat kembali bagian ini. Perhatikan ada dua komponen berawal dari nomor 1 mulai. Maka ada tahap pelekatan atau fag melekat pada suatu bakteri. Jadi itu virusnya, kemudian bakteri sebagai inangnya. Maka tahap yang kedua adalah penetrasi. Fag dimasukkan ke dalam sel inang. Kita bahas siklus litik dulu ya. Kemudian berikutnya adalah tahap replikasi dan sintesis sel membuat komponen virus. Maka dalam tahap ini ada proses replikasi dan sintesis sel. Berikutnya adalah tahap keempat adalah tahap pematangan yang merupakan diikuti tahap pelepasan. Terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Perhatikan akhir dari siklus litik yaitu siklusnya terakit, kemudian inangnya pecah. Kemudian kemana siklus yang keluar itu, virus yang keluar itu? Ya, tentunya virus itu menginfeksi sel yang lainnya atau bakteri yang lainnya. Nah, bagaimana dengan siklus lisogenik? Siklus lisogenik sama, mulai juga tahap pelekatan, fag melekat pada suatu bakteri, kemudian yang kedua tahap penetrasi, sama memasukkan materi genetik ke dalam tubuh bakteri. Nah, tetapi berikutnya setelah itu adalah tahap disisipkan. Ya, tadi tidak langsung ke setelah nomor 2, nomor 3, fag disisipkan pada kromosom sel bakteri. Nah, pola penyisipan ini atau pola tersisipnya materi genetik sel dan materi genetik virus dan bakteri ini akan membuat sebuah profag, yaitu yang biru, kemudian yang merah di nomor 3. Fag disisipkan pada kromosom yang disebut profag. Berikutnya keempat, karena bakteri ini membelah diri, maka kromosom yang telah transisipi profag mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama pembelahan sel. Dan yang kelima, pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Inilah siklus lisogenik. Jadi, kata kuncinya reproduksi virus bakteriofag dalam hal ini
ada menggunakan siklus litik dan siklus lysogenik. Nah, berkaitan dengan poin yang kedua, reproduksi virus, maka ada kisi-kisi soal nih. Yang pertama adalah diberikan gambar proses replikasi virus. Peserta didik diminta menunjukkan salah satu fase replikasi. Jadi nanti ada gambarnya dan kalian harus menentukan bagaimana proses atau fase. Ingat tadi tahapannya ya. Ada penempelan, ada injeksi atau penetrasi dan seterusnya. Untuk lebih detail nanti silahkan bisa dibaca di buku paket kalian. Yang kelima, ditunjukkan beberapa hal berkaitan dengan replikasi virus. Peserta didik diminta mengidentifikasi gejala yang mungkin terjadi. Jadi, efeknya ketika masing-masing tahap, misalnya tahapnya lisis, oh berarti penderitanya semakin parah dong. Nah, begitu. Jadi, apa yang terjadi dengan masing-masing tahapan itu terhadap penderita penyakitnya. Nah, yang nomor 6 disampaikan gambar tahapan replikasi virus. Peserta didik diminta mengidentifikasi tahapan saat profak terjadi. Jadi nanti ada tahapan profak di mana ya? Ingat tadi profak terjadi pada siklus lysogenik tentunya. Dan kalian nanti diminta mengidentifikasi gambar mana yang merupakan proses terjadinya profak. Oke. Kemudian yang berikutnya peran positif dan peran negatif. Ternyata virus mempunyai dua peran. Ya, bakulovirus adalah virus yang menyerang serangga dan arthropoda sehingga dimanfaatkan sebagai biopestisida di lahan pertanian. Jadi Pak Tani itu pada faktanya terganggu dengan serangga dan arthropoda sehingga maka diberikanlah anti serangga atau yang sering disebut sebagai pestisida. Nah, tapi ternyata kan pestisida banyak yang berbahaya, maka salah satunya bisa digunakan bakulovirus adalah virus yang menyerang serangga. Jadi nanti akan menyerang serangga dan ini menguntungkan. Kemampuannya dalam melemahkan inangnya dimanfaatkan dalam pengolahan biologis untuk melemahkan atau membunuh bakteri, jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Di antara peran positif yang lain nanti kalian akan mengenal adanya vaksin. Ini juga dikembangkan dan dipelajari sehingga memudahkan setiap para peneliti biologi untuk mengidentifikasi atau memberikan solusi terhadap maraknya virus di dunia ini. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ngomongin peran positif, maka nanti ada peran negatif dong. Oke, berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia seperti demam berdarah, polio, flu, cacar, hepatitis. Selain itu juga virus juga menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Apa contohnya? Mozaik dan tungro, serta penyakit pada hewan seperti rabies dan tetelo. Untuk lebih detail tentang masing-masing penyakit ini, silahkan kalian bisa buka di buku paket kalian. Nah, poin yang terakhir dari virus adalah cara mencegah penyebaran virus. Maka penyebaran virus dapat dicegah minimal ada tiga cara. Yang pertama adalah bersifat fisik. Maaf. Yang kedua adalah bersifat kimia dan yang ketiga bersifat biologi. Bersifat fisik misalnya virus corona menyebar melalui droplet penderita yang akan jatuh pada beberapa meter dari penderita sehingga disarankan agar terdapat jarak kurang lebih 2 meter ketika berinteraksi dengan seseorang. Virus ini masuk melalui saluran pernafasan atau mulut sehingga untuk mengurangi kesempatan tersebut disarankan menggunakan masker dan yang menutupi area hidung hingga dagu. Jadi bersifat fisik itu ya mengurangi jarak, menggunakan masker. Ini adalah pencegahan secara fisik untuk penyebaran virus. Bagaimana pencegahan penyebaran virus secara kimia? Menggunakan sabun, hand sanitizer misalnya, dan air dapat merusak struktur amplop pada virus, struktur bagian luar dari virus. Sabun mengandung zat mirip lemak yang disebut dengan ampipiles yang secara struktural sangat mirip dengan lipid di amplop virus corona. Molekul sabun bersaing dengan lipid di amplop si virus sehingga mampu merusak amplop virus tersebut. Nah, bagaimana dengan pencegahan virus dengan biologi, bersifat biologi, yaitu dengan memberikan reaksi terhadap serangan dari patogen tersebut. Sistem kekebalan tubuh akan mengaktifkan limfosit dan memproduksi antibodi. Inilah mengapa vaksin diberikan kepada manusia. Jadi, kesimpulannya cara pencegahan virus menggunakan bersifat fisik, bersifat kimia, dan bersifat biologi. Ini adalah kisi-kisi soal atau indikator. Jadi nanti disampaikan contoh virus yang menyerang manusia. Peserta didik diminta mengidentifikasi tindakan yang tepat untuk mencegah penularan. Jadi nanti disampaikan nih contoh virusnya,
Kemudian kalian diminta mengidentifikasi tindakan yang tepat untuk mencegah penularan. Kemudian diuraikan tentang tindakan preventif nih, pencegahan. Preventif itu pencegahan ya. Untuk mencegah infeksi virus, peserta didik diminta mengidentifikasi virus yang dimaksudkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kira-kira virus apa ya yang kita mau lawan begitu. Dan yang kesembilan adalah disampaikan pencegahan virus secara kimia, fisik dan biologi. Peserta didik diminta mengidentifikasi contoh yang tepat. Nah, bagaimana sih contoh soalnya? Contoh soalnya ada seperti ini. Bioproses yang terjadi pada tahapan yang ditunjuk dengan huruf X adalah, perhatikan gambarnya. Nah, ini siklus apa kira-kira ya? Ya, jadi bioproses yang terjadi pada tahapan yang ditunjuk dengan huruf X adalah, nah, jadi perhatikan huruf X itu adalah di mana ada virus menempel pada sel inang. Apakah A, proses replikasi materi genetik? Apakah B, injeksi materi genetik ke sel inang? Apakah C, perbanyakan bagian-bagian virus? Ataukah D, perakitan struktur baru tubuh virus? Ataukah E, virus baru keluar dari sel inang? Jawabannya adalah, perhatikan tahap pertama yang ada huruf X-nya. Iya, ini adalah injeksi materi genetik ke sel inang. Gampang kan? Dengan memperhatikan gambarnya, membaca literasi secara benar pada soalnya, insya Allah kalian akan mudah untuk menjawabnya. Oke, sampai sini terakhir tentang virus. Berikutnya nih, kita akan ngomongin tentang keanekaragaman hayati. Kalau kita ngomong keanekaragaman hayati, maka tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati. Yang kedua, mendeskripsikan keanekaragaman hayati Indonesia dan peranannya. Dan yang ketiga adalah merumuskan upaya melestarikan keanekaragaman hayati. Jadi masing-masing poin ini nanti akan dijabarkan menjadi soal dan nanti saya coba akan sampaikan kisi-kisinya. Oke, tetap di tempat kalian. Baik, kita kembali lagi kepada sistem tingkat keanekaragaman hayati dalam bab keanekaragaman hayati. Nah, konsepnya keanekaragaman hayati adalah berarti keberagaman yang ada pada makhluk hidup. Keberagaman dapat ditemukan pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman pada makhluk hidup ini terjadi akibat adanya faktor genetik atau keturunan dan perbedaan faktor lingkungan. Maka ketika kita berbicara tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman hayati yang ada dalam satu spesies. Apa contohnya? Ya, silahkan kalian cari. Kemudian yang kedua adalah tingkatan jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah keanekaragaman hayati yang terjadi antar spesies. Jadi kata kuncinya kalau tingkat gen itu biasanya spesiesnya sama. Oke, spesiesnya sama, nama ilmiahnya sama. Tapi ternyata varietasnya berbeda. Nah, tapi kalau tingkat jenis ini biasanya dia nama spesiesnya berbeda, tapi memiliki jenis yang sama. Oke. Yang ketiga adalah tingkatan ekosistem. Ya, ini keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman hayati yang terjadi antar ekosistem. Maka di kata kunci di tingkat ekosistem ini, kalian harus mengetahui contoh-contoh ekosistem yang ada di dunia. Nah, untuk mengingatkan kalian, maka kalian boleh lihat peta ini nih. Ya, secara umum Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama Asiatis, yang kedua peralihan, yang ketiga Australis. Asiatis berarti dengan komponen-komponennya ya. Oke, kalau kita tinggal di Banten maka apa ya di Banten? Oke, ada badak misalnya. Nah, gitu ya. Kalau di Aceh apa itu? Misalnya, oke, harimau di Sumatera dan seterusnya. Ini Asiatis sampai nanti ke Kalimantan. Ya, ada orang hutan, ada babi, ada bekantan dan seterusnya. Nah, kemudian ke kanan kita masuk ke peralihan. Peralihan ini adalah bagian-bagian Sulawesi, ya, Nusa Tenggara Timur misalnya. Ini masuk ke bagian peralihan. Oke, nanti kita ketemukan Komodoensis misalnya, Komodo dan seterusnya, ya. Varanus komodoensis. Kemudian perhatikan antara Asiatis dan peralihan ini dipisahkan oleh garis imajiner yang warnanya merah itu, yaitu garis Wallace. Ya, jadi
Dan setelah Asiatis, peralihan akan berikutnya adalah Australis. Ya, Australis ini adalah sebagian besar adalah fauna di di Irian maksudnya, ya. Dan ini adalah bagian-bagiannya atau contoh-contohnya. Maka dari ini semua ada Asiatis, peralihan, dan Australis. Nah, apa sih indikator soalnya? Indikator soalnya adalah disampaikan dua contoh dua hewan sejenis. Di sebuah padang rumput, peserta didik diminta mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati yang mungkin terjadi. Nah, gampang ya. Tingkatan keanekaragaman hayati ada 3 tadi. Apakah masuk ke tingkat gen, apakah masuk ke tingkat spesies, atau masuk ke tingkat jenis, atau masuk ke tiga-tiganya? Sangat mungkin masuk ke tiga-tiganya. Yang nomor 11, diuraikan beberapa kondisi makhluk hidup. Peserta didik diminta mengidentifikasi tingkat keanekaragaman yang terjadi. Ya, jadi nanti ada kondisi makhluk hidup dan Anda diminta untuk mengidentifikasi tingkat keanekaragaman yang terjadi. Kemudian yang ke-12 disampaikan kondisi geografis Indonesia. Peserta didik diminta menentukan faktor fisik penentu keanekaragaman hayati. Faktor-faktor fisik apa ya yang menentukan keanekaragaman hayati? Maka ini nanti kalian jangan lupa tadi pembagian wilayah Indonesia. Nah, kalau ngomongin manfaat, maka nanti juga kita tahu bahwa ternyata kenapa sih kita harus belajar keanekaragaman hayati? Ternyata banyak banget manfaatnya. Ya, misalnya bagi manusia misalnya sebagai sumber pangan, kalian atau kita nih makan ternyata juga dari makhluk hidup, baik pangan, hewan, baik tumbuhan, ternyata banyak banget yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian sandang. Oke, kita menggunakan pakaian ini, ternyata pakaian itu dari benangnya dari kapas dan seterusnya. Kapas dan juga ternyata adalah makhluk hidup, walaupun sekarang sudah banyak sintetis. Papan, misalnya kita hidup juga sebagian dari kita masih punya rumahnya terbuat dari kayu dan seterusnya. Obat-obatan, ya ternyata kalau kita sakit kita sering mencari tanaman tertentu yang kita bisa manfaatkan untuk obat. Bahan kecantikan, kalian kalau mau glowing misalnya banyak menggunakan berbagai macam tumbuhan yang dimanfaatkan untuk kecantikan. Serta ekonomi bagi manusia, banyak banget kita temukan di pasar jualannya tumbuhan, hasil panen, suaranya hewan dan seterusnya. Ternyata ini bermanfaat loh bagi ekonomi manusia. Selain itu juga sebagai sumber ilmu pengetahuan dan plasma nutfah, ya, dalam pengembangan varietas unggul dari sebuah spesies seperti varietas unggul padi Indragiri yang berasal dari varietas lokal Barumun dan Rojo Lele. Jadi ternyata ketika kita mempelajari keanekaragaman hayati yang banyak banget di Indonesia, itu dimanfaatkan oleh para peneliti untuk mencari varietas-varietas unggul. Nanti disilangkan. Oh, ini ada tanaman yang bagus tapi lama. Maka gimana caranya tanaman bagus tapi cepat? Maka kita akan modifikasi gennya, para peneliti modifikasi gennya. Apa yang terjadi? Maka muncullah varietas-varietas baru yang menguntungkan bagi manusia. Next. Nah, fakta yang terjadi, teman-teman semuanya, ternyata keanekaragaman hayati itu makin lama bukan makin bagus. Keanekaragaman hayati kita temukan makin lama terjadi penurunan. Penurunan keanekaragaman hayati dapat mengalami penurunan karena faktor alam maupun akibat manusia. Apa contohnya faktor alam? Bencana alam, kebakaran hutan, salah satu faktor alam yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang dapat mengancam berkurangnya keanekaragaman hayati. Secara umum, aktivitas manusia memiliki andil besar terhadap berkurangnya keanekaragaman hayati Indonesia. Maka contoh lain tentang kegiatan manusia yang mengancam berkurangnya keanekaragaman adalah penangkapan satwa untuk diperjualbelikan. Nah, berarti kita seringkali menemukan banyak banget orang yang mencari satwa, ditangkap, diperjualbelikan dan hanya sekedar untuk aksesoris, untuk cendera mata. Maka mau tidak mau ini akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, kerusakan lingkungan, baik oleh alam maupun oleh manusia. Misalnya mengambil gading gajah, maka otomatis komunitas gajah akan turun dong, dan seterusnya. Maka perlu adanya sebuah konservasi. Apa itu? Berbagai upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati seperti hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Untuk mengatasi kelangkaan tanaman dapat dilakukan perbanyakan dengan kultur jaringan. Sedangkan untuk mengatasi kelangkaan hewan dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi, contohnya adalah teknologi cloning. Ya, jadi ini adalah upaya-upaya
yang kita bisa lakukan untuk melakukan konservasi. Nah, kisi-kisi soal. Disampaikan beberapa spesies asli Indonesia. Peserta didik diminta mengidentifikasi peran spesies tersebut. Nah, ini ya. Jadi nanti disampaikan beberapa spesies dan kalian diminta mengidentifikasi. Kemudian nomor 14, diuraikan peristiwa pengambilan spesies langka untuk souvenir. Peserta diminta mengidentifikasi langkah yang tepat untuk konservasi. Apa langkahnya? Begitu ya. Kemudian disampaikan beberapa peran keanekaragaman hayati. Peserta diminta menentukan peran yang sesuai. Oke, jadi ini adalah kisi-kisinya, insya Allah gampang. Yang terakhir dari pembelajaran di semester pertama ini adalah klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Nanti tujuannya adalah mengelompokkan makhluk hidup, yang kedua klasifikasi makhluk hidup, dan yang ketiga menganalisis interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, klasifikasi makhluk hidup nanti kalian akan mengenal tentang pertama klasifikasi buatan. Dilakukan dengan cara memilih dengan bebas ciri-ciri pemersatu terlebih dahulu, baru kemudian mengelompokkan organisme yang sesuai. Kemudian yang kedua klasifikasi alami. Klasifikasi alami adalah pengelompokan organisme dilakukan berdasarkan kemiripan terlebih dahulu dan baru kemudian mengidentifikasi ciri-ciri yang dimiliki satu dengan yang lainnya. Yang ketiga klasifikasi filogenetik. Klasifikasi ini digunakan untuk mengelompokkan organisme berdasarkan pada hubungan kekerabatan yang ditunjukkan pada materi genetis suatu organisme. Jadi nanti menggunakan materi genetik untuk filogenetik ini. Nah, baik, jadi intinya klasifikasi dibagi 3, buatan, alami, dan filogenetik. Nah, akhirnya setelah diajukan klasifikasi, ternyata di antara klasifikasi itu adalah pembagian klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 komponen ini atau 5 kelompok ini, ya, atau 5 kingdom ini. Yang pertama adalah Monera. Apa itu Monera? Organisme ini terkenal dengan sebutan bakteri dan berada di mana-mana, bahkan ditemukan juga dalam rongga mulut dan saluran pencernaan kita, pencernaan manusia maupun hewan. Yang kedua adalah protista. Apa itu protista? Organisme ini dikelompokkan menjadi satu karena belum memiliki jaringan yang terdiferensiasi. Ukurannya ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Dalam protista ini nanti kalian akan mengenal yang mirip jamur, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan. Yang ketiga, fungi atau kita kenal dengan jamur. Merupakan organisme eukariot bersel tunggal atau banyak yang dinding selnya tersusun atas kitin. Jadi jamur hidup dengan menguraikan sampah organik menjadi bahan anorganik. Jamur ya. Yang keempat adalah plantae atau tumbuhan adalah organisme yang mampu melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplast dalam selnya. Plantae dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lumut, paku, dan tanaman berbiji. Dan yang kelima adalah animalia. Animalia atau hewan adalah kelompok organisme multiseluler yang bersifat heterotrof. Sel pada kingdom Animalia merupakan sel eukariot yang tidak memiliki dinding sel. Oke. Interaksi dalam ekosistem memiliki ciri khas karena adanya perbedaan komponen biotik makhluk hidup, komponen hidup maksudnya, dan abiotik atau tak hidup. Siklus materi adalah perputaran materi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Materi yang dimaksud adalah senyawa kimia penyusun tubuh makhluk hidup seperti air, karbon, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Pada ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan ini saling berkaitan sehingga bentuk jaring-jaring makanan. Nah, dalam ekosistem kita mengenal predasi, kompetisi, netral, simbiosis, atau antibiosis. Dan simbiosis nanti ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Oke. Nah, kisi-kisi soalnya gimana ya? Oke, kisi-kisinya soal adalah disampaikan gambar spesies makhluk hidup. Peserta didik diminta mengidentifikasi cara penulisan nama ilmiah. Jadi nanti kalian belajar menuliskan nama ilmiah. Ingat cara penulisan nama ilmiah terdiri dari 2 kata. Huruf pertama, oke, menggunakan huruf kapital, dan yang kedua menggunakan huruf kecil. Ditulis miring atau di garis bawah kalau ditulis menggunakan tangan, kalau diketik nanti di bold atau dimiringkan. Yang kedua, nomor 17 disampaikan gambar beberapa spesies makhluk hidup. Peserta didik diminta mengidentifikasi alasan spesies tersebut dikelompokkan dalam satu filum. Jadi nanti kalian akan dikasih gambar dan dari gambar itu akan diminta mengidentifikasi alasan kenapa dikelompokkan dalam satu filum.
Dan yang 18 disampaikan beberapa spesies jenis Monera bakteri. Peserta didik diminta mengelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Jadi kalian nanti contohnya adalah bakteri, dibagi berapa sih bakteri itu, di mana tempat tinggalnya, begitu nanti akan diminta untuk mengidentifikasi. Baik, demikian teman-teman semua, selamat belajar, semoga sukses. Tadi adalah beberapa rangkuman global tentang materi kita dan kisi-kisinya serta contoh soalnya. Silahkan selamat belajar, dan kalau ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.